Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Febrian dari kelompok 7. Di sini saya akan mereview video materi dari kelompok 1, yaitu tentang TikTok sebagai media sosial untuk memasarkan bisnis UMKM. Dalam video kelompok 1 ini mempresentasikan atau memperlihatkan tentang fitur-fitur yang ada dalam aplikasi TikTok yang bisa dimanfaatkan para UMKM untuk memasarkan bisnisnya. Tentunya banyak sekali kelebihan aplikasi TikTok untuk memasarkan sebuah bisnis, apalagi sekarang TikTok sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya remaja. Hal ini bisa dijadikan peluang untuk para UMKM. Selain itu, aplikasi TikTok sangat mudah diakses dan fitur-fiturnya pun mudah digunakan. Kemudian ada banyak cara yang bisa dilakukan para UMKM untuk melakukan kampanye shop selling. Selain kelebihan, tentunya pasti ada kekurangan, yaitu memerlukan keahlian khusus dan kreativitas yang tinggi. Karena jika tidak punya, maka akan kurang banyak yang berminat atau monoton. Kemudian, kurang potensialnya untuk menjangkau banyak kalangan customer, karena kebanyakan TikTok dipakai oleh kalangan remaja. Peluang dari TikTok ini banyak sekali, seperti produk UMKM bisa dikenal lebih luas dan bisa memperkenalkan branding dari sebuah brand. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan munculnya ancaman dari aplikasi ini, seperti akun TikTok dihack, yang mana bisa dengan mudah data pribadi atau data produk diambil. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ivan Pradito Utama dari kelas AB 4508. Di sini saya akan mereview video dari kelompok 2, yaitu marketing bisnis di era 4.0. Pertama-tama, dari segi pengemasan video yang ditampilkan sudah cukup menarik dan dapat dipresentasikan dengan sangat baik. Begitu pula para pematerinya dapat menyampaikan sebuah hasil materinya dengan baik juga. Dalam aspek strength, ada beberapa poin plus dari penerapan marketing 4.0, seperti teori pendekatan terbaru mengenai pemasaran yang mengacu pada pola perilaku konsumen di era digital yang dikenal dengan kerangka kerja 5A, yaitu aware, appeal, ask, act, dan advocate. Teori marketing 4.0 ini mengkombinasikan interaksi online dan interaksi offline antara perusahaan dan pelanggan dengan tujuan utamanya yaitu memenangkan advokasi konsumen. Dari segi kelemahannya ialah jika para pelaku usaha merupakan orang yang gaptek atau generasi boomer, mereka akan merasa kesulitan untuk mengaplikasikan metode ini terhadap pekerjaan mereka, sehingga banyak dari mereka yang masih menggunakan cara tradisional dibandingkan ini. Dengan menerapkan metode 4.0 ini, banyak peluang yang bisa diraih, seperti mudahnya jangkauan kita untuk lebih menyebarluaskan mengenai info produk kita kepada masyarakat internet, supaya lebih dikenal dan bisa menambah omset perusahaan, karena bisa dibeli melalui online tanpa proses yang berbelit-belit. Ancaman yang bisa didapatkan jika kita menggunakan marketing 4.0 ini adalah salah satunya ialah platform yang biasa kita gunakan untuk berjualan rentan terkena hack atau sadap. Ini adalah salah satu ancaman yang biasa didapatkan oleh para pelaku usaha di media sosial. Jika server platform yang kita gunakan sedang down, maka para konsumen juga tidak bisa mengakses laman produk kita, yang menyebabkan para konsumen tidak bisa membeli produk dan omset perusahaan bisa menurun. Sekian review yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Rangga Perdana. Saya dari kelompok 7 akan mereview sebuah video materi yang telah dibuat oleh kelompok 3. Video ini berisikan tentang salah satu marketplace, yaitu Shopee, sebagai media untuk berbisnis digital. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Shopee merupakan marketplace yang melakukan kegiatan jual beli transaksi bisnis. Shopee juga merupakan e-commerce yang menandakan marketplace tersebut melakukan transaksi jual beli secara online. Tidak perlu diragukan bahwa Shopee memiliki banyak kelebihan bagi mereka yang ingin memulai bisnis ataupun memperluas bisnisnya. Sebab di masa sekarang ini semua sudah serba digital, dan Shopee sudah menjadi salah satu marketplace yang berbasis digital yang cukup populer dan baik dipakai oleh para pengguna di beberapa negara di Asia, seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, Shopee memiliki jaringan penjual yang tersebar luas di seluruh wilayahnya. Terlebih lagi, aplikasi Shopee dipakai oleh semua kalangan, dari remaja hingga dewasa. Oleh karena itu, marketplace ini dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang. Selain dari itu, fasilitas yang disuguhkan juga memudahkan pengguna dalam proses jual beli, seperti adanya fitur chat yang memungkinkan pembeli bertanya kepada penjual mengenai produk yang ingin dibeli.
Dan juga ada fitur rating serta review yang menentukan penjual tersebut dapat dipercaya atau tidak dan produk yang dijual pun asli atau palsu. Walaupun memiliki kelebihan, aplikasi ini juga memiliki kelemahan. Contohnya seperti masih banyaknya oknum yang menjual barang palsu ataupun tidak sesuai dengan deskripsi keadaan asli barang. Dan aplikasi ini juga hanya bisa diakses bagi mereka yang memiliki jaringan internet. Terlepas dari semua itu, Shopee memiliki peluang besar untuk bisa berekspansi menjadi bisnis global yang mendunia di masa mendatang. Hal ini sudah dibuktikan dengan kepopulerannya di beberapa negara di Asia dan sistemnya yang mudah diakses dan mudah dikenali oleh penggunanya, sehingga membuat penggunanya betah menggunakan Shopee. Walaupun sudah menjadi perusahaan besar, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan ancaman bagi marketplace tersebut, seperti adanya pembajak atau hacker yang dapat merusak sistem Shopee, dan peraturan pemerintah juga bisa sesekali sangat merugikan, serta adanya kompetitor atau pesaing yang juga terus berkembang dengan inovasinya. Sekian dan terima kasih. Saya Ferdian Sadanutama. Di sini saya akan memberikan analisa SWOT tentang media sosial sebagai media promosi dan berbisnis wedding organizer yang dilakukan oleh kelompok 4. Strength, pernikahan akan selalu ada sepanjang tahun, sehingga bisnis wedding organizer dengan menggunakan media sosial akan sangat menjanjikan. Di sisi lain juga hampir semua orang menggunakan media sosial, sehingga untuk masalah promosi tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak. Lalu weakness, sudah banyak persaingan dalam bisnis wedding organizer. Banyak juga orang yang lebih memilih menyiapkan pernikahannya sendiri tanpa menggunakan wedding organizer. Lalu opportunity, peluang dari melakukan bisnis serta promosi dengan menggunakan media sosial sangat besar karena banyak orang yang menggunakan media sosial tersebut. Threat, teknologi semakin berkembang sehingga jika kita tidak dapat menyesuaikan diri dengan teknologi, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk berbisnis dengan menggunakan media sosial yang merupakan bagian dari teknologi itu sendiri. Kemudian saya juga akan memberikan analisa SWOT tentang memanfaatkan marketplace Tokopedia sebagai media berbisnis secara online yang dilakukan oleh kelompok 5. Yang pertama, strength, memudahkan proses jual beli, apalagi di saat pandemi seperti ini karena dilakukan secara online dan memiliki berbagai cara pembayaran. Lalu weakness, saat pengiriman barang sangat rawan terjadi kerusakan yang akan menjadi tanggung jawab penjual dan bisa juga merugikan. Kemudian opportunity, peluang dari ide ini adalah sudah banyak orang yang menggunakan aplikasi Tokopedia sehingga tidak akan sulit dalam melakukan penjualan. Lalu threat, sudah banyak marketplace lain dan juga masih banyak orang yang lebih memilih untuk berbelanja secara langsung dibandingkan dengan online, serta beberapa dari mereka juga belum mengerti tentang teknologi. Nama saya Sinta Maharani dari kelompok 7. Di sini saya akan mereview video materi dari kelompok 6 tentang pemesanan bahan masakan berbasis aplikasi digital. Dalam video, kelompok ini membuat satu aplikasi yang berisikan tentang pemesanan bahan masakan dan panduan resep masakan. Tentu menarik karena memudahkan konsumen dalam membuat masakan. Di dalamnya juga terdapat resep. Mudah juga bagi para pebisnis kecil dalam mengembangkan bisnisnya karena aplikasi ini mendukung hal tersebut. Kemudian, konsumen juga tidak perlu repot lagi untuk mengantri atau berbelanja ke toko langsung karena aplikasi ini mengakomodasi bahan-bahan masakan yang diperlukan. Tentu sangat efisien karena aplikasi ini dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Namun, selain kelebihan itu, masih terdapat kekurangan, yaitu akan ada biaya tambahan terkait biaya ongkos kirim yang akan memberatkan beberapa konsumen. Walaupun ada juga konsumen yang tidak terlalu keberatan terkait biaya ongkos kirim ini. Selain itu, dikarenakan dilakukan secara digital, tak mengurangi kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pemesanan maupun ketika dalam pengiriman bahan masakan. Kemudian, sejalan dengan berkembangnya teknologi, strategi pemasaran pun kian beralih ke arah modern. Seperti aplikasi ini yang boleh jadi mampu memajukan ekonomi masyarakat dan menjadi peluang bisnis yang besar di masa yang akan datang. Karena siapapun dapat menggunakan aplikasi ini, ditambah cara akses yang mudah dan efisien. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan timbulnya ancaman bagi aplikasi ini. Apabila tidak dilakukan pemeliharaan aplikasi dengan ketentuan yang benar, akan menimbulkan virus yang merugikan aplikasi dan juga merugikan konsumen yang sedang mengakses. Dan jika aplikasi tidak dipromosikan dengan profesional, boleh jadi para pedagang pasar akan berdemo karena tak terima pelanggannya beralih untuk belanja ke aplikasi pemesanan bahan masakan ini daripada belanja di pasar ataupun di toko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inzaghi Ramadan Giovara dengan nomor NIM 1501210087. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 8, yaitu media sosial Instagram dalam hubungan bisnis. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagai foto atau video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata Insta berasal dari kata Insta seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto Insta. Nah, hubungan antara Instagram dengan bisnis dapat dilihat dengan fitur yang ada di Instagram yang dinamakan yaitu Instagram Shopping. Instagram Shopping adalah layanan berbentuk etalase toko yang berisi katalog secara lengkap. Fitur ini akan terhubung langsung dengan website Anda sehingga memungkinkan audiens untuk dapat melakukan pembelian produk yang mereka inginkan dengan mudah. Para pelanggan juga dapat menjelajahi produk atau jasa yang ada di Instagram. Shopping baik dari profil Instagram beranda maupun IG Story. Kemudian di sini ada keuntungan Instagram menjadi salah satu platform terbesar karena dapat menjangkau ke seluruh masyarakat sehingga produk yang kita miliki dapat dikenal oleh banyak orang melalui Instagram. Nah, itu tadi keuntungan Instagram bagi para pelaku bisnis. Kemudian ada kerugian Instagram bagi para pelaku bisnis. Yang pertama yaitu karena telah banyak akun-akun Instagram yang menipu atau merugikan banyak orang sehingga para pembeli atau konsumen khawatir ketika ingin melakukan pembelian secara online karena telah dilihat dari beberapa pengalaman berikutnya yang telah ketipu oleh akun-akun fake yang mengatasnamakan penjualan online. Nah, itu tadi materi singkat tentang media sosial Instagram dalam dunia bisnis. Sekian dari materi review saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Delisa Manuel. Saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan inovasi IoT dalam membantu UMKM yang berfokus pada nelayan dalam bentuk SWOT. Pertama, strength. Yang pertama adalah dapat memudahkan para nelayan untuk mendapatkan ikan lebih mudah. Yang kedua, kelebihan di bisnis ini dapat membantu keefisienan nelayan dari cara yang tradisional ke cara yang lebih modern. Yang kedua adalah weakness. Yang pertama, apakah bisa membuat para nelayan yang sudah menjalankan dengan cara tradisional bertahun-tahun ingin menggunakan produk tersebut? Yang kedua, harga yang ditawarkan kepada nelayan tidak mungkin murah atau terjangkau. Yang ketiga, opportunities-nya. Yang pertama, ya dapat mendapatkan pasar yang luas karena dapat membantu para nelayan untuk mencari ikan lebih mudah. Yang keempat adalah threats. Yang pertama, nelayan masih mempertahankan dengan cara tradisional pasti merasa terganggu dengan adanya teknologi yang baru yang bisa mengganggu aktivitas produksi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Gustian dengan NIM 1501210168. Di sini saya akan mereview video dari kelompok 10 yang berjudul Teknologi VR Box untuk belanja online. Menurut pendapat saya, teknologi tersebut dalam belanja online merupakan teknologi yang bagus karena kita juga sudah memasuki era 4.0 yang dimana semua kegiatan menggunakan teknologi. Adapun kelebihan atau strength yang dapat saya ambil dari video tersebut yaitu yang pertama, waktu yang lebih efisien dan dapat mempercepat pekerjaan. Yang kedua, konsumen dapat melihat detail produk secara online dan tanpa harus datang ke offline store secara langsung. Yang ketiga, meminimalisirkan ketidaksesuaian ekspektasi pada barang yang akan kita pesan, seperti halnya pada e-commerce yang masih berpenampilan dua dimensi pada produk mereka. Lalu adapun kelemahan atau weakness yang dapat saya ambil dari video tersebut yaitu yang pertama,
Modal awal untuk melengkapi sarana dan prasarana mungkin cukup besar. Yang kedua, memungkinkan terjadinya kendala operasional pada mesin dan juga pada website. Dan yang ketiga, berkurangnya lapangan pekerjaan yang membuat angka pengangguran semakin tinggi. Lalu, adapun peluang atau opportunity yang dapat saya ambil dari video tersebut yaitu yang pertama, memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman kepada konsumen terhadap produk. Dan yang ketiga, meningkatkan citra online shop tersebut. Lalu, adapun ancaman atau threat yang dapat saya simpulkan dari video tersebut yaitu yang pertama, tentu adanya pesaing dalam bisnis yang sama. Yang kedua, adanya teknologi yang lebih canggih daripada VRBox. Dan yang ketiga, berkurangnya lapangan pekerjaan. Terima kasih.